Nah, kelemahannya apa? Ntar gue dikomplain lah. Bener-bener. Grand Civic, kelemahan yang paling sering itu bodinya kropos. Sampai nomor rangka Pun hilang. Karena gue pribadi pernah beli Grand Civic, nomor rangkanya nggak ada. Semuanya udah lengkap, desainnya juga nggak kelihatan. Ya kan ada orang yang, aduh modelnya kok tua-tua banget gitu kan. Gue nggak pengen yang itu, gue pengen yang agak klasik. Ya udah, ini pilihannya kalau lu pengen yang agak modern, nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel resmi Bengkel Kafka Bogor. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita bakalan kasih rekomendasi lagi buat teman-teman semuanya yang mau beli mobil bekas dengan budget kisaran 30 jutaan berarti ya. 30 jutaan. Nah, apa aja dan jenisnya kayak gimana? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita kemarin udah kasih review dikit, kita kasih informasi dikit, kasih rekomendasi ke teman-teman untuk mobil dengan budget kisaran 20 jutaan 20 ya. jutaan ya. Nah, saat ini kita bakalan kasih rekomendasi lagi ke teman-teman mobil-mobil bekas yang masih sangat layak untuk kalian pelihara dengan budget di angka 30 jutaan. 30 jutaan. Nah, start dari apa dulu nih Mal? Nah, yang bakalan kita... Gue sampai bikin list nih totalnya kemarin yang pas 20 jutaan jadi banyak yang kelewat. Maklum ya, soalnya manual. Dari Toyotanya, saran gue tuh kayak Corolla Twin Cam. Nah, itu. Gue tulis nih tuh, gue tulis. Nih, Twin Cam yang udah terbukti lah ya. Ya, Corolla Twin Cam liftback. Nah, itu oke. Ya, Toyota Starlet, kotak atau kapsul, 1300 cc, sama Corona Twin Cam. Corona Twin Cam-nya. Ya, jadi dia bodinya Corona, mesinnya tetap kayak Corolla Twin Cam. Cuman dia ada transmisi yang manual sama matic kalau nggak salah. Kalau untuk Corona Twin Cam yang gue tekankan di sini yang 1600, jadi nggak ada matic. Oh, nggak ada matic. Kalau Coronanya yang 2000, rata-rata bahannya udah pada kurang bagus. Jadi gue tidak merekomendasikan yang 2000 cc ya untuk Corona Exalonnya. Jadi fokusnya adalah Corona yang 1600. Twin Cam, tapi yang 1600. Jadi mesinnya tuh sama kayak Twin Cam Corolla aja, Twin gitu. Cam. Nah, kita sebutin dulu semuanya ya. Boleh. Dulu. Nanti Nah, kita bahasin satu persatu. Dari Hondanya, pilihannya udah nggak ada lain lagi kan, Grand Civic atau Maestro. Oke. Itu untuk range 30 dan gue lebih penekanannya 30-nya 30 ke bawah ya. Bukan 30-30-nya ke atas. Bukan 30 gendut kayak gitu. Bukan. Jadi lebih penekanannya. Soalnya kayak kemarin yang pas rekomendasi gue bilang 20 jutaan, ada yang bilang bang ada yang kelewat. Kayak Suzuki S-Team, terus Suzuki Amenity, terus Daihatsu Seret Winner, itu kelewat. Nah, yang gue maksud kemarin itu yang 20-nya tuh 20 kecil atau lebih ke 20 ke bawah. 20 ke bawah dikit lah ya. Ya, bukan 20-nya 20 gede. Nah, ini sekarang gue sebutin nih. Suzuki-nya itu ada Suzuki S-Team, ada Suzuki Amenity, sama Suzuki Katana. Ya, nah, itu. Amenity itu kan kalau nggak salah di Indonesia nih beredar yang 2 pintu sama yang 4 pintu. 4 pintu ya. Iya. Nah, dia range harganya juga beda tuh. Beda lah, beda ya, jauh, beda jauh. Yang namanya mobil 2 pintu di Indonesia nggak ada cerita harga biasa, pasti lebih mahal. Gue lihat-lihat di marketplace sih rata-rata di 40 gede. Dan unitnya pun juga pasti jarang kali ya? Agak jarang, ya. Untuk kondisi yang memang layak. Emang kondisi layak dan bagus. Karena itu udah masuk kategorinya mobil hobi ya. Mobil hobi. Udah masuk kategorinya mobil hobi. Nah, terus dari keluarga Daihatsu-nya, ada Daihatsu Classy, Daihatsu Cheret, CX yang winner 1300 cc, 1300 tuh. sama Daihatsu Veroza. Ya, terus dari keluarga opa-opanya nih, ada Hyundai Verna. Oke. Di sini juga gue ada nyantumin Accent Excel, tapi gue tidak pernah merekomendasikan mobil itu. Karena kenapa Mal? Karena Accent Excel itu rata-rata kondisinya udah kurang bagus. Kurang bagus. Iya. Terus dari segi pemeliharaannya memang agak rumit dibandingin Accent Verna. Agak sedikit lebih rumit daripada Accent Verna karena ada 2 part yang emang udah mulai susah banget dicarinya, seperti ISC sama Airflow. Airflow-nya itu yang susah banget ya. Kalaupun ada, misalkan teman-teman cari di marketplace pun, mendingan yang cabutan ori, kondisinya bagus. Karena gue pernah nyoba beli dari yang harga 300 ribuan sampai yang harga 800 ribuan, gak ngaruh tuh. Baru lokal lagi. Baru lokal, ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena udah cobain.
Sama satu lagi Timor. Timor masih Timor. ada itu? Masih ada ya. Timor. Oke. Nah, Timor ini kan ada 2 varian Ada ya dua, dia. ada Ada dua DOHC, ada SOHC. SOHC-nya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu aja ya. Singkat ya, gue bahas singkat ya dari Corolla Twin Cam. Corolla Ini Twin Cam, dari keluarga Toyotanya dulu Toyota ya. dulu. Keluarga Dari Corolla Toyotanya Twin dulu. Cam itu dia dari tahun 87 sampai tahun 92. Oh, 92 ya. 92 terakhir. Nah, yang tahun 92 itu kalau nggak salah adanya yang versi GT. Ya. Ya, jadi Mesin dia ada 4 beberapa AGE tipe. Ada yang 1300 cc, 1600 cc, dan 1600 injection yang GT. Ya. Kita bicara yang umumnya aja ya. Kita bicara yang umum berarti yang 1300 sama yang 1600 biasa. Yang limited tuh yang karburator. Kalau yang GTI berarti udah masuknya ke hobi lah ya itu Maya. Ya, karena harganya mahal banget. Ya. Terus dari keluarga Starlet itu ada 2, ada yang 1000 cc, ada yang 1300 cc, ada yang kotak ada yang kapsul. Ya. Nah, kalau masalah kotak sama kapsul kadang suka ada yang nanya, Om bagusan mana? Starletnya yang kotak atau yang kapsul? Sebenarnya sih sama aja. Relatif, cuman perbedaannya itu lebih ke ya. Selera di body. Ada yang ngomong ke gue nggak suka gue nggak suka Starlet yang kapsul. Ada juga gue nggak suka yang kotak gitu. Itu lebih ke selera sih. Nah, keunggulan Corolla Twin Cam kenapa selalu gua ngasih taunya Twin Cam. Pertama dia power steering, power window, sudah, central lock, itu udah cukup lengkap. Apalagi buat orang yang baru bisa nyetir. Kalau nggak power steering itu kan agak repot ya, berat gitu untuk manuver kalau lagi parkir. Tapi kalau yang power steering kan lebih nyaman. Nah, untuk spare part-nya pun juga masih banyak beredar gitu ya. Nah, untuk Corolla Twin Cam juga kalau yang 1300 cc dia belum power steering, asli pabriknya. Tapi rata-rata yang beredar di pasaran itu ada juga yang udah ditambahin power steering. Nah, begitu juga dengan Starlet. Nggak semua Starlet itu udah pasti nggak power steering. Cuman kalau nggak salah Starlet kotak itu pengapiannya masih platina ya. Masih platina kalau nggak salah ya. Tapi ada juga Starlet kapsulnya. Kalau Starlet kapsul udah CDI. Ya. Terus kalau lu nyari yang nggak mainstream, yang nggak pasaran di jalan, ya lu bisa Twin Cam liftback. Ya, liftback itu kelemahannya sebenarnya cuma satu. Kalau aksesorisnya rusak, agak susah nyarinya. Kayak lampu belakang, kaca. Itu karena populasinya kan dikit banget. Nah, itu lumayan tuh kalau ada rusak di situnya tuh. Kalau bumper kan kita bisa repair. Lampu juga bisa sih di repair, cuman effort aja. Makanya kudu butuh orang yang apik banget gitu kalau liftback mah miaranya kan. Tapi ngerawatin liftback kalau dari segi perawatan ya sama Twin Cam ya sama aja. Sama aja gitu. Oke, itu udah sedikit aja ya. Nanti kalau mau lebih detail. Itu dari keluarga Toyota. Ya, kalau mau lebih detail nanti kita buatin video khusus aja. Ini selanjutnya kita kasih rekomendasi dari keluarganya Honda. Masih di area persedanan. Budget 30 jutaan. Apa aja nih Mal yang bakalan kita kalau dari Hondanya tadi kayak yang tadi udah pertama gue sebutin Grand Civic sama Maestro. Udah nggak salah lagi kalau Honda ya. Cuman 2 itu aja. Itu aja. Honda Grand Civic sama Honda Maestro. Nah, Honda Grand Civic ini dia 1500 cc, karburator, ada 2 pilihan transmisi. Ada manual, ada matic. Nah, kalau di keluarga Maestronya dia ada manual, ada matic, dan ada yang injection. Kalau di Maestronya. Grand Civic itu dari tahun 88 sampai 91 sampai 88 89 itu Civic LX. 90 sampai 91 itu Grand Civic. Ya, jadi ada perbedaan sedikit di bodinya. Body sama interior beda. Terus kalau di Maestronya dari tahun 90 sampai tahun 93. Tahun 90 udah pasti dia karburator. Tahun 91 ada yang karbu, ada yang injection. Tahun 92 93-nya udah pasti injection. Yang full package mah kayaknya di 93 lah ya. Dia udah ada yang apa? AC-nya digital, terus electric seat bagian kanan, spionnya udah retract. Sama apa namanya? Yang antena belakang tuh? Ya, antena belakang udah auto naik turunnya ya udah full lah gitu, udah eksklusif banget. Nah, kelemahannya apa? Ntar gue dikomplain nggak ngasih tau kelemahan. Bener. Grand Civic kelemahan yang paling sering itu bodinya keropos. Sampai nomor rangka pun hilang. Karena gue pribadi pernah beli Grand Civic nomor rangkanya nggak ada. Nggak ada, blast nomor rangkanya, bolong, habis.
penyakit Grand Civic tuh. Jadi kalau lu mau nyari Grand Civic, perhatiin area nomor rangka. Area nomor rangka, bener. Area bagasi. Terus deck bagian bawah. Bagian supir tuh. Ya, bagian supir tuh dekat pedal-pedal. Nah, lu perhatiin tuh di situ tuh. Terus atap sama kayak Maestro. Ya, sama. Atapnya tuh bagian list-list kacanya itu sering keropos di situ. Jadi kalau hujan bocor. Nah, Honda Maestro kelemahannya apa? Yang tadi gue bilang bocor atas, tapi kalau di body Maestro tidak separah Grand Civic. Iya. Maestro lebih aman. Kecenderungannya dia justru malah hanya di sekitar atap loh ya. Hanya sekitar atap aja tuh yang list tali air yang di tengah. Ya. Itu yang paling sering di situ. Kalau selebihnya sih Maestro hampir jarang gue nemuin yang keropos di mana-mana kecuali memang mobilnya tidak dirawat. Iya, benar. Sebelumnya gitu memang jorok banget gitu kan. Nah, terus kelemahan laginya apa Maestro? Maestro CC-nya 2000 jadi bensinnya agak boros. Pasti ya. Bensinnya agak boros. Tapi kalau ditanya dari perawatannya gimana? Perawatan kalau yang Maestro karburator ya sama aja kayak lu ngerawat Grand Civic. Sama aja gitu, nggak terlalu berbeda jauh. Perawatannya tuh mudah. Nah, kalau yang injection itu agak sedikit lebih rumit tuh daripada versi yang karburator. Makanya kalau misalnya orang nanya, "Om, saya masih pemula mau pengen ngambil Honda Maestro." Saran gue sih lu ambil yang karburator aja, buat belajar dulu lah gitu. Ambil yang karburator. Nanti kalau udah kepegang, udah enak, pengen nyoba yang injection silahkan. Paling nggak udah klik sama Maestro-nya sendiri lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mau upgrade lagi ke Maestro yang injection juga udah oke gitu. Iya. Jadi kalau yang pengen mobil matic, budget tipis, budget murah gitu ya, itu ngambil Grand Civic lebih aman gitu. Oke, sekarang next dari Suzuki. Nih, keluarga dari Suzuki yang hobi ada banget. Suzuki S-Team, ada Suzuki Emanity. Katananya kita kesampingin ya, nanti kita bahas di lain video aja karena dia bukan tipe sedan atau hatchback. Ini makanya kita coba fokus dulu ke sedan sama hatchback. Sedan sama hatchback. Nah, untuk di keluarga Suzuki-nya rekomendasi dari Om Kamal adalah Suzuki S-Team dan sama Suzuki Emanity. Oke, dari Suzuki S-Team-nya dia ada dua tipe. Ada yang 1300 cc sama 1600 cc. Dua-duanya sama-sama karburator. Dan yang gua tahu, seingat gua ya Tot ya, ada Matic-nya. Ada yang versi Matic. Itu rare kali ya? Nggak tahu deh gue tuh kalau masalah rare atau enggaknya tuh gue kurang paham juga. Cuman memang populasinya pasti jarang banget ya. Cuman gue pernah beberapa kali nemuin Suzuki S-Team Matic. Tapi bukan rubahan? Asli. Asli Suzuki S-Team asli Matic. Udah dijamin itu Iya. Simpenan lah. Dan kalau Suzuki S-Team itu dia udah power steering, dia sudah power window juga. Udah electric mirror. Terus ya lumayan lengkap lah fiturnya. Kalau si Suzuki Emanity, karena Suzuki Emanity itu first car gua tuh. Ya. Mobil pertama gua dulu pertama kali punya mobil itu Suzuki Emanity tahun 90. Dia udah power window, dia udah electric mirror, tapi dia belum power steering. Lah, kagok amat masih steering by power. Gue juga nggak ngerti itu kenapa begitu. Gue bilang sedangkan si S-Team-nya aja ini power steering ya, kenapa Emanity-nya enggak gitu. Kagok amat padahal cuma nggak power steering doang betul, gitu maksudnya. Nggak power steering. Dan sebenarnya Civic Nova juga yang tahun 88 nggak power steering. Nggak power steering sih memang. Nggak power steering. Sedangkan Civic LX power steering. Iya. Mungkin memang pabrikan Jepang dulu buat seperti itu dengan alasan dia ya. Gue kurang tahu juga alasannya kenapa. Nah, dari dua mobil ini kelemahan yang paling nonjol AC. AC ya. Iya, tapi kalau untuk S-Team yang 1600 tidak terlalu tuh. Yang 1300 sama Emanity 1300 itu AC-nya kurang lah dinginnya. Kalau kita bandingin sama pabrikan-pabrikan yang lain. Dinginnya agak kurang dia, walaupun kita udah normalin, udah maksimalin, tapi dengan kondisi part original dia tetap tidak maksimal kalau kita bandingkan dengan pabrikan yang lain yang seusia dia. Misalnya anggap Suzuki Emanity kita bandinginnya sama Starlet. Itu jauh. Ya, Starlet tuh dinginnya maksimal, enak gitu ya, nyaman lah kita di dalam mobil. Nah, kalau si Suzuki Emanity ini kurang. Tapi untuk Suzuki sendiri dengan kondisi AC yang memang bawaan aslinya dari sononya kurang maksimal gitu ya dinginnya.
dingin mah dingin tapi nggak maksimal dingin gitu kayak ya. di brand lain gitu Ya. ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa disiasatin nggak sih Mal? Maksudnya kayak misalkan diganti komponen kompresornya atau instalasi di selang-selangnya terus disesuaikan pakai Pastinya model sih apa bisa gitu. tuh. Bisa ya? Pastinya tuh Masih bisa. Kalau yang namanya dimodifikasi sih ya bisa. Cuman Bisa. kan tinggal balik lagi ke budgetnya. Ya. Ya namanya kita upgrade kan, ini upgrade ya, modifikasi itu kan pasti upgrade, bukan Iya. downgrade dong. Upgrade kan, ya namanya pasti upgrade, pasti ada lumayan biayanya. Bukan nggak bisa, tapi memang bisa. Tapi memang lumayan biayanya gitu. Terus next kita ke Daihatsu Classy sama Daihatsu nih. Chariot Winner. Chariot Winner. Ya, Daihatsu Classy itu kan 1300 cc-nya. Tahun keluarnya tuh kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah, tahun 90 sampai 98. Daihatsu Classy. Ya. Keluarannya ya dari Daihatsu tuh dari tahun 90 sampai 98. 98 ya. Kalau nggak salah ya. Tahun 98 tuh ada keluarannya tahun 98 terakhir tuh. Nah, yang satu laginya ini Chariot Winner ya. yang hatchback dia. Ya. Jadi sama aja kayak Grand Civic sama Nova, ya kan? Terus Esteem sama Amenity. Nah, ini juga sama. Daihatsu juga ngeluarin Classy juga sama Chariot ya. Ya. Nah, kalau di budget yang 20 jutaan kemarin, kita kasih rekomendasi ke teman-teman itu adalah Chariot juga tapi yang G11 generasi sebelumnya. Kalau nggak salah tuh G11 tuh tahun 84 sampai ya, betul. 86 ya. Ya, kalau nggak salah tuh sekitar tahun itu. Karena Chariot yang model CX ini dari tahun 87. 87, 88, 89 itu sampai 90 ya. Itu 1000 cc. Orang-orang nyebutnya pada winner Ya, gitu ya. Itu 1000 cc. Terus keluar lagi yang CX beneran. Jadi yang cek beneran itu 1300 cc-nya tuh, ya. Gitu. Waktu itu ada konsumen yang pernah datang ke bengkel Kafka teman-teman bawa Chariot Winner. Nah, gue juga masih awam nih. Waktu itu mobilnya datang ke sini sudah full lengkap dengan panoramik. Oh, punya Om Steven. Ya. Baru kemarin dia WA gua. Udah laku mobilnya. Oh gitu. Ya. Itu dia headnya pakai punya Verosa. Silinder headnya udah di-upgrade pakai punya Verosa. Oh, gitu. Jadi memang tenaganya gede banget tuh mobil dia. Tapi udah laku kemarin. Baru ngabarin ke gua dibeli sama orang Cirebon. Dibeli sama orang Cirebon buat dibangun. Tapi bawaannya memang nggak ada panoramiknya kan? Nggak ada, upgrade itu mah. Ya, dimodifikasi lah. Modifikasi ya, oke. Oke, itu yang dari Daihatsu. Nah, berikutnya ini dari negerinya ginseng ya? Ya. Ada Hyundai Verna. Hyundai Verna. Yang di video kita yang pertama kali kita upload video. Kita kasih lihat. Pertama kali kita upload video di bengkel di channel bengkel ini. Punya Om Yoel ya? Ya, itu Hyundai Verna. Nah, Hyundai Verna itu keluaran tahun 2001 kalau nggak salah ya. 2001 Hyundai Verna itu sampai 2004 ya. Dia cuma 3 tahun kalau nggak salah. Ya, 2001 sampai 2004 deh kalau nggak salah. Karena generasi selanjutnya setelah Verna itu keluarnya Avega. Nah, Avega itu keluar di tahun 2007. Jadi sempat ada vakum kosong tuh dia, sempat nggak ada. Nah, Hyundai Verna ini kalau nggak salah dia 1300 cc. Mesinnya itu ada yang serupa sebenarnya sama Hyundai Excel pun sama. Sama Hyundai Excel tuh sama apa yang tadi pertama gue sebutin ya. Mesinnya tuh sama secara keseluruhan, tapi ada beberapa yang beda di komponen Hyundai Excel. Jadi masih jadul. Di Verna sudah penyempurnaan. Nah, Verna itu samanya sama Hyundai Getz. Cuman kalau Hyundai Getz kan kategorinya ya di 40 gede sampai 50-an gitu. Apalagi kalau yang Matic rata-rata di atas 50 kali ya. Di bawah 50 dikit, di atas 50 gitu kalau si Hyundai Getz itu. Jadi nanti kategorinya pembahasannya beda lagi. Gitu. Nah, kayak spare part-nya pun juga sebenarnya kalau untuk kayak Asen Verna kayak gitu masih lumayan banyak, hanya memang untuk di toko-toko offline. Iya, jadi di toko offline ya. yang agak susah gitu. Ya. Tapi kalau lu di online lu mau nyari apa juga ada. Betul. Gua nggak pernah kesulitan. Kita di sini kan nggak pernah kesulitan juga nyari spare part apanya gitu. Semua juga ada, cuman rata-rata ya online. Online gitu. ya. Kalau di toko offline ya agak susah. Ya, makanya kayak kemarin punya Om Yoel pun yang Verna, kita kembalikan lagi ke si Om Yoelnya ya. Kalau misalkan di sini kemarin kita cuma cek aja
ternyata dari bagian kaki-kakinya itu ya busing arem yang besarnya udah harus ganti, terus terodnya, rack end-nya, ball joint-nya. Nah itu kita serahkan lagi ke Om Yel supaya cari spare part-nya sendiri. Nanti kalau udah lengkap baru dibawa ke sini lagi, baru kita benerin di sini. Iya. Gitu. Nah, oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari Toyota, dari Honda, Suzuki, Daihatsu, bahkan termasuk dari Hyundai-nya juga udah kita kasih ke teman-teman. Nah, ini gua akan nodong ke Om Kamalnya supaya teman-teman bisa lebih ngerucutin lagi. Kita kasih top 5-nya ke mereka nih, Mal. Kita kasih top 5-nya di antara yang sekian banyak tadi kita rekomendasiin. Yang paling pertama, yang paling lo rekomendasiin banget untuk budget-budget 30 jutaan, Mal. Corolla Twin Cam sih. Tuh. Corolla Twin Cam. Kalau gue sih paling makanya gue selalu kenapa nyebutin nih Twin Cam gitu. Ya bukannya gue ngebagusin Twin Cam banget, enggak. Cuman dari range harga segitu tuh yang paling aman tuh ya Twin Cam, mobil itu ya, udah gitu yang fiturnya cukup lah gitu, ya. Power steering, power window, central lock, electric mirror, semuanya tuh ada di mobil itu. Ya, dan yang sudah terbukti untuk perjalanan jauh, untuk kebutuhan mudik itu pun juga sudah bukan cuma 1-2 doang gitu, Mal ya. Gua sendiri ngalamin mobil pertama gua juga dari Kamal, Toyota Twin Cam, walaupun waktu itu GTI, yang GT, ya kan? Terus konsumen kita di sini juga sudah 2 orang yang nyebrang ke Sumatera, ke Ugan Komering Ilir 1, ke Mandailing Natal 1. Yang di sekitar Jawa Barat paling jauh itu bukan Jawa Barat dong, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Magelang. Dari Magelang juga sudah membuktikan bahwa rekomendasi dari Om Kamal nomor pertama itu Toyota Twin Cam itu tidak salah. Mau yang 1.300, mau yang 1.600, bebas pilih. Bahkan kalau misalkan cukup budgetnya mau kasih yang GTI juga boleh, silakan aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rekomendasi budget 30 jutaan menurut Om Kamal. Honda Grand Civic. Itu mobil nggak usah diapa-apain, udah ganteng. Nggak pernah salah. Asal jangan alay. Ya, betul. Pakai body kit, pakai ini, pakai itu, tempel ini, tempel itu, jangan deh. Apalagi pakai bumper yang body kit itu bumper. Udah jangan deh, jangan. Orion aja udah. Itu dia bawaan lahir aja udah ganteng banget. Ganteng banget. Yang penting jangan sampai pokoknya tadi minus-minus yang disebutin sama Om Kamal di depan tadi udah ke checklist dulu sama temen-temen. Nggak diapa-apain aja udah ganteng. Udah ganteng banget. Yang penting mulus, klimis, udah enak tuh Grand Civic ya. Catat. Yang nomor 3-nya, Mal? Yang nomor 3 kayaknya Chariot Winner ya. Chariot Winner. 1300 cc. Karburator tapi udah power steering. Udah elektrik mirror, udah power window, dan mobilnya tuh compact. Nah, itu dia. AC-nya dingin juga. Buat keluarga kecil yang anak 1 atau misalkan belum punya anak, budget 30 jutaan. Atau rumahnya yang di jalanan depan rumahnya sempit, pas-pasan. Ya, garasinya juga kecil tuh udah cocok banget. Lanjut lagi, rekomendasi mobil 30 jutaan versinya Om Kamal yang nomor 4 nih, Mal. Yang nomor 4. Verna kayaknya ya. Ascent Verna. Mobil tahun 2000-an. Iya. Ya. Tahunnya 2000-an. Modelnya nggak ketinggalan zaman. Lumayan modern. Perawatannya gampang. Spare part-nya nggak terlalu mahal, walaupun kita banyak ngandelin toko online. Perawatannya mudah, AC-nya dingin, power steering, power window, electric mirror, semuanya udah lengkap. Desainnya juga nggak kelihatan. Ya kan ada orang yang, aduh modelnya kok tua-tua banget gitu kan. Gue nggak pengen yang itu, gue pengen yang agak klasik. Ya udah. Ini pilihannya kalau lu pengen yang agak modern, nggak mau klasik gitu. Yang sering gua dengar, bang, gua nggak suka yang modelnya kotak. Ya, betul. Sering gua dengar. Soalnya ada juga yang gua saranin Twin Cam, gua nggak suka modelnya kotak standar biasa gitu. Ya udah gua bilang ambil Grand Civic, udah nggak ada pilihan. Itu dia. Kalau Grand Civic ya larinya ke mobil Korea deh. Ya, gitu. Paling pilihannya ya kalau buat gua nomor 4-nya Verna ya. Iya. Nah, nomor 5 rekomendasi mobil bekas harga 30 jutaan versi Om Kamal adalah Toyota Starlet.
Nah, mau yang 1000 cc, 1300, mau Bebas. yang kotak, mau yang Kapsul, suka-suka sesuai Suka-suka budgetnya, sesuai seleranya. Karena ada yang budgetnya leluasa, tapi gue nggak suka yang kapsul. Gue lebih sukanya yang kotak. Kotak. Bebas. Bebas ya. Berarti pilihannya itu dari tahun 85 awal keluar Starlet di Indonesia 85 sampai 98. Ya udah, menyesuaikan aja budgetnya gitu. Kan kalau yang udah tahun muda kan nggak mungkin juga harga 30-an tuh. Beli gua 3 biji kalau misalnya tahun 98 harga 30 juta sih. Apalagi kalau misalkan yang memang sudah punya mobil yang buat keluarga, terus mau cari mobil hobi, Starlet kapsul atau Starlet kotak mau diotak-atik kayak gimana pun enak banget. Enak. Ngerawatinnya enak. Ngerawatinnya juga enak. Dipakainya juga enak, fun to drive. Seru, kecil, compact. Jadi lagi-lagi yang rumahnya jalanan terus parkirannya juga kecil. Ya, itu Starlet udah paling cocok banget sih. Oke. Itu dia tadi 5 pilihan utama deh ya. 5 pilihan utama rekomendasi mobil bekas harga atau range harga 30 jutaan versinya Om Kamal. Nah, teman-teman pantengin terus channelnya Bengkel Kafka Bogor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Terima kasih yang sudah stay tune nontonin kita dari awal sampai dengan akhir. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.